Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kami jadikan satu untuk fawaid dari hadis yang ke-40 tentang pemimpin yang masih sholat jamaah tidak boleh diperangi. Langsung kita sampaikan tentang fawaid secara keseluruhan. Jadi dari hadis yang kita sampaikan tentang masalah ini, dari hadis Ummu Salamah, tentang hadis Auf bin Malik, dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis di atas. Yang pertama, di antara mukjizat Rasulullah SAW adalah memberitahukan perkara yang akan terjadi, kemudian hal itu terbukti, termasuk akan datangnya para pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Sebagaimana kita bacakan kemarin hadis tersebut. Yang kedua, pemimpin kaum muslimin yang terbaik adalah pemimpin yang disukai rakyat dan dia menyukai rakyat. Pemimpin yang didoakan kebaikan oleh rakyat dan dia mendoakan kebaikan untuk rakyat. Jadi sama-sama mendoakan antara pemimpin dan rakyatnya. Sama-sama mendoakan kebaikan. Yang ketiga, pemimpin kaum muslimin yang terburuk adalah pemimpin yang dibenci rakyat dan dia membenci rakyat. Kemudian pemimpin yang didoakan keburukan oleh rakyat dan dia mendoakan keburukan untuk rakyat. Jadi isinya hanya saling mendoakan kejelekan dan rakyat nggak suka sama pemimpinnya nggak suka sama rakyatnya. Yang keempat adalah para umaro, imam negara atau pemimpin atau gubernur tidak maksum dari kesalahan, maka tidak boleh mentaati mereka di dalam kemaksiatan. Ketika memerintahkan untuk maksiat, tidak ada kewajiban bagi rakyatnya untuk taat padanya. Kemudian, kelima, kewajiban mengingkari kemungkaran dengan lidah atau perkataan bagi yang mampu. Namun, mengingkari kemungkaran pemimpin adalah dengan empat mata atau rahasia, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Iyad bin Ghanim radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ibnu Abi Asim, dan hadis ini dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syekh Albani rahimahullah. Yang keenam, kewajiban mengingkari kemungkaran dengan hati, yaitu dengan membencinya. Dan orang yang mengingkari dengan hatinya, maka dia telah selamat. Jadi kalau belum bisa dengan lisannya dia menyampaikan tentang bahaya kemungkaran tersebut, melarang kemungkaran tersebut, maka dengan hatinya minimal dia akan selamat, membenci kemungkaran tersebut, bukan malah ikut dan mendukungnya. Yang ketujuh, orang yang ridho dengan hatinya terhadap kemaksiatan, hukumnya seperti pelakunya, maka dia akan celaka. Artinya dia ridho akan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin misal. Dia sepakat, maka dia mendapatkan dosa juga, sebagaimana hati dia menyepakatinya, dan dia akan celaka. Kedelapan, orang yang mengikuti kemaksiatan pemimpin, maka dia akan celaka. Yang sembilan, semangat para sahabat untuk merubah kemungkaran walaupun dengan peperangan. Ini karena sudah begitu kuat keimanan mereka, jadi mereka menjaga atau merubah kemungkaran meskipun dengan peperangan. Yang ke-10, bertanya kepada ahli ilmu dalam masalah yang belum jelas
Ada hal yang belum jelas, kita tanya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikri, ahlul ilmi, apabila kalian tidak mengetahui. Yang ke-11, larangan Rasulullah SAW memerangi pemimpin selama mereka masih sholat 5 waktu, sesuai dengan judulnya. 12, beragama adalah dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Sebab jika dengan perasaan, maka para sahabat ingin memerangi para pemimpin yang zalim. Namun ternyata dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya kalau kita pakai perasaan kan, bahasa ini kan melihat kemungkaran, ya gerding rasanya kan, ingin memberantasnya. Tapi ternyata Rasulullah melarangnya untuk memeranginya selama dia sholat 5 waktu. 13, kewajiban mentaati pemerintah zalim di dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Tidak boleh mentaatinya di dalam perkara maksiat. Karena Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk Allah ketika maksiat kepada makhluk. Maaf, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika maksiat kepada khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, memilih keburukan yang lebih ringan dari 2 keburukan yang tidak bisa dihindari. Ini kaidah. Jadi akhafu dararain dalam kaidah usul. Jadi memilih di antara 2 yang paling ringan kalau harus memilih. Memilih keburukan yang lebih ringan dari 2 keburukan yang tidak bisa dihindari. Dipimpin pemimpin zalim adalah keburukan. Memerangi pemimpin zalim adalah keburukan yang lebih besar. Jadi antara dipimpin oleh orang zalim atau memerangi, ya, sama-sama kezaliman. Tapi ketika memerangi itu kan lebih besar. Setelah menjelaskan berbagai peristiwa peperangan dengan pemimpin zalim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ini semua termasuk perkara yang menjelaskan bahwa apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu bersabar menghadapi kezaliman para penguasa, tidak memerangi mereka, tidak memberontak kepada mereka, adalah perkara yang terbaik bagi hamba, yaitu manusia di dunia dan di akhirat. Dan bahwa orang yang sengaja menyelisihinya dengan sengaja atau dengan sebab kekeliruan, maka perbuatannya itu tidak akan mewujudkan kebaikan, bahkan akan mewujudkan kerusakan. Dalam kitab, dijelaskan dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, juz yang keempat 317. Yang terakhir, yang ke-15, tidak memerangi pemimpin yang zalim bukan berarti diam. Ya. Bahkan hal itu ketaatan kepada Nabi SAW, walaupun menyelisih perasaan. Dengan bersabar menghadapi cobaan, membenci kemaksiatan, tidak mengikuti atau membantu kemaksiatan, dan menjauhi pemimpin zalim. Mendoakan kebaikan dan hidayah, dan memberikan nasihat bagi yang mampu melakukannya. Ini bentuk daripada sikap kita, minimal paling tidak kita mendoakan kebaikan biar mendapatkan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala jaga pemimpin kita semuanya, dijaga kita semuanya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fawaidah atau fawaid atau faidah-faidah hikmah-hikmah dari 3 hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya, di mana tentang pemimpin yang masih sholat jamaah tidak boleh diperangi. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah kita ganti pembahasan berikutnya untuk mulai Senin besok. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.